itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih mengenal Engkau. Hanya dengan lebih dekat kepada Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Hanya dengan melekat kepada Tuhan, kami boleh berjalan di jalan-jalan Tuhan. Dan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, hidup kami penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan kami motivasi, yang boleh menyegarkan setiap hati kami, yang boleh membuat kami semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, supaya firman-Mu layak ditaburkan, dan benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan berakar dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Salam semuanya. Puji Tuhan. Sejujurnya pada hari ini saya betul-betul sangat ngantuk. Kenapa begitu? Karena di rumah ada tugas baru. Malam ini anak saya yang bontot itu si Kristi susah tidur. Jadi malam ini saya hanya tidur 2 jam. Dari jam 3 saya nggak tidur sampai pagi ya. Jadi saya gendong-gendong terus karena mamanya juga capek. Tapi nggak apa-apa. Firman Tuhan berkata baik tidak baik waktunya, kita harus tetap memberitakan kebenaran firman. Saya mau tanya kepada Aldo. Aldo, kalau ada pilihan, kamu disuruh memilih 1 kantong roti atau 5 kilogram emas, pilih mana? Aldo, cepat-cepatnya. Kalau disuruh memilih 1 kantong roti atau 5 kilogram emas, pilih apa? 1 kantong roti, Pak. Alasannya? Alasannya kalau saya pilih emas, nanti saya nggak bisa memanfaatkan dengan baik. Oh. Saya jadi lupa akan Tuhan. Oh, perlu belajar entrepreneur. Saya mau tanya Rius, kalau suruh pilih roti atau emas, pilih mana? Dalam keadaan manusia sih Pak, saya pilih emas. Pilih emas. Ya, betul. Jadi ada 2 pendapat ini kan? Ada yang pilih emas, ada yang pilih roti. Kalau dalam keadaan normal, situasi normal seperti ini, kita disuruh pilih 1 kantong roti atau 5 kilogram emas, pasti pilihan kita sama dengan Rius. 5 kilogram emas. Jarang ada yang seperti Aldo. Ya? Orang berpikir pasti ini si Aldo oto-oto katanya. Ya? Masa pilih roti atau emas, pilihnya roti. Ya? Kalau dalam keadaan normal. Tapi dalam situasi yang menentukan hidup atau mati, misalnya kita lagi naik kapal mau pulang ke Kupang, ya Pak Peter, tiba-tiba di tengah laut kapalnya kandas dan mau karam. Peter disuruh pilih 5 kantong roti atau 5 kilogram emas. Pasti milihnya roti. Kenapa? Karena ketika kita memilih emas di tengah situasi yang seperti itu, kapalnya karam, nggak kelihatan daratan. Emang kau mau makan emas? Yang kau perlukan adalah roti untuk bertahan hidup. Kalau dalam situasi seperti itu Anda tetap memilih emas, hidupmu pasti berakhir. Kenapa? Emas itu berat. Kau gendong-gendong, kau peluk-peluk, tapi nggak bisa kau makan. Lama-lama kau akan tenggelam demi mempertahankan emas yang 5 kilogram. Karena kau berpikir ini barang berharga. Kalau dijual mungkin berapa ratus juta bahkan miliar. Tapi dalam situasi yang paling menentukan hidup atau mati, emas tidak bernilai. Begitupun kita. Kalau disuruh memilih hidup atau mati, kalau disuruh memilih selamat atau tidak selamat, kita harus punya alasan yang jelas. Kita harus berpikir jelas. Jangan sampai kesalahan dalam mengambil keputusan hidup kita berakhir.
Seperti yang tadi, kalau Anda memilih roti, ada kemungkinan Anda masih bisa hidup beberapa hari sambil menunggu pertolongan. Saat seperti itu, 1 ton emas pun tidak berarti. Ya Peter ya. Jadi nanti kalau naik kapal ke Kupang, ya kita berdoa selamat, ya kan? Tapi kalau tidak, kalau terjadi apa-apa, pilihlah makanan Peter, ya. Jangan kau pilih jam tangan, emas, kalung dan segala macam, ya. Supaya engkau bisa bertahan hidup. Tapi memang pada kenyataannya banyak orang di dalam menentukan pilihan, mereka hampir sama seperti Aldo, seperti Rius. Mereka lebih memilih emas, walaupun sebenarnya saat itu adalah saat-saat yang paling menentukan. Kita lebih memilih emas, sehingga seringkali ketika kita memilih emas, hidup kita semakin tenggelam dalam dosa. Hidup kita semakin tenggelam ke dalam lautan. Banyak di antara kita salah mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil malah menjerumuskan kita. Keputusan yang kita ambil malah membinasakan kita. Yang membuat kita semakin lama semakin tenggelam dalam dosa, semakin jauh juga dari Tuhan. Kalau kita sudah tenggelam biasanya nih, kadang kita mau lepas kan? Mau lepas itu mas setelah kita tenggelam dalam, baru kita sadar, oh Tuhan saya mau mati. Saya mau mati. Ternyata mas ini gak berguna. Tapi ketika kita lepaskan mas itu, kita sudah terlalu dalam. Kita gak bisa nongol, ya? Kita gak bisa mengambang, karena kita terlambat mengambil keputusan. Berapa banyak kita yang ada di tempat ini, bahkan di tempat lain, ketika kita salah mengambil keputusan, akhirnya kita hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa yang terus menerus, sehingga kita benar-benar jauh hidup di dalam dosa. Ketika kita berusaha mau lepas, ternyata berat, ya, ternyata berat. Bayangkan ketika kita, misalkan Pak Simamora, Pak ini aja lah, Pak Situmeang, ya. Misalkan Pak Situmeang dalam hidupnya dia salah mengambil keputusan. Sudah jadi opung-opung, sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi seorang suami, tapi dia memutuskan untuk kawin lagi. Misal, ya kan? Bayangkan kalau sudah jadi kawin, susah cerainya. Udah sempat kawin, ya. Seringkali kita begitu, kita salah mengambil keputusan sehingga kita hidup dalam dosa. Kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, dan ketika kita ingin bertobat, ingin lepas, nggak bisa. Makanya dibutuhkan pelayanan pelepasan. Ingat peristiwa di Legion itu, dia kesurupan 1000 roh. Dia mau lepas tapi nggak bisa. Tapi Yesus membantu dia memberikan kelepasan. Jadi kalau ada di antara kita di tempat ini yang terikat, terserah terikat apa, terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan roh seksual, terikat dengan yang lain-lain, yang membuat engkau semakin jauh tenggelam dalam dosa, yang membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, dan engkau tidak bisa melepaskannya, engkau harus dilayani pelepasan, ya. Jadi kalau ada yang merasa nanti introspeksi diri nih, oh Tuhan, saya terikat oleh apa nih, kuasa gelap. Dulu saya pernah minta pelet, misal, ya kan? Minta pelet ternyata nggak bisa lepas. Dulu saya minta jampi-jampi supaya saya kuat, dan engkau tidak bisa melepaskannya. Engkau butuh pelayanan pelepasan. Jadi saat ini kita khotbah firman Tuhan tentang pelepasan. Kita buka Matius 5 ayat 29 sampai 30. Matius 5 ayat 29 sampai yang ke-30. Kita membacanya secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 29 sampai yang ke-30. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini cukup ngeri firman Tuhan ini. Dikatakan di sini, jika karena matamu, kejam banget ya kan? Engkau masuk neraka, cungkil. Lebih bagus kita nggak punya mata daripada kita masuk neraka. Jika karena tanganmu engkau masuk neraka, lebih bagus engkau nggak punya tangan tapi masuk sorga. Rius. Jika karena mata engkau jatuh dalam dosa, ya, sehingga engkau ada kemungkinan gak masuk surga, dicungkil aja, Rius. Dicungkil. Yang lain juga begitu. Jika karena kakimu yang selalu membawa engkau ke dunia gelap, tiap malam ke kafe, tiap malam ke bar, lebih bagus kakimu dipenggal. Daripada engkau masuk neraka, lebih bagus kakimu dipenggal, engkau masuk surga. Hari ini temanya adalah melepas keterikatan dari semua yang membuat kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita melepaskan segala sesuatu yang mengikat kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Memang sih melepas, memutuskan itu gak gampang, ya. Jangankan memutuskan cinta, memutuskan rokok aja katanya Pak Simamora susah. Pak Simamora ya. Jangankan putus cinta loh, jangankan putus dari dosa, memutuskan rokok aja susah. Sehingga ada orang Batak bilang lebih bagus putus rokok daripada lebih bagus putus cinta daripada putus rokok. Orang Batak banyak bilang begitu. Bayangkan sekarang ini kita dituntut untuk melepaskan segala yang membuat kita terikat, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Pak Simamora masih merokok kan Pak? Masih ya kan? Bayangkan ya, putus dari rokok aja susah, apalagi putus dari dosa. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, jika hubungan kita dengan sesuatu itu membuat kita jauh dari Tuhan, putuskan, tinggalkan. Itu perintahnya hari ini. Jika pacaranmu membuat engkau jauh dari Tuhan, Pak Yanto, putuskan, walaupun sudah tunangan. Loh, daripada masuk neraka. Ini firman Tuhan, ya. Jika ada yang membuatku semakin jauh dari Tuhan, apapun itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, tinggalkan dan putuskan. Jika motivasimu untuk kuliah di tempat ini membuat engkau jauh dari Tuhan, sehingga engkau berambisi untuk mencapai S2 dengan cepat, sehingga skripsi orang kau contek-contekin, ya, berbagai hal engkau lakukan supaya engkau bisa mencapai gelar S2, S3 dengan cara-cara yang tidak benar, karena motivasimu adalah gelar, tinggalkan. Ya, stop, putuskan, tinggalkan. Kalau motivasimu mau ngambil S1 supaya nanti kalau kau pulang kampung engkau dihargai di kampung sehingga kau menikah dengan orang terhormat, motivasimu salah, tinggalkan kampus ini sekarang juga. Ya, jadi segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga motivasimu hanya gelar dan gelar. Engkau tidak capai dengan cara-cara yang baik. Buat apa? Kalau keinginanmu membuat engkau jauh dari Tuhan, stop keinginanmu. Banyak hal yang mengikat kita ya. Banyak hal yang mengikat kita. Hari ini firman Tuhan berkata, kalau ada yang membuatmu, mengikatmu, sehingga engkau semakin jauh dari Tuhan, putuskan dan tinggalkan. Kenapa kita harus meninggalkan semuanya? Karena pilihannya tadi itu, hidup atau mati. Ketika kita memilih jalan, memilih mengambil satu keputusan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, sudah ketahuan kau berakhir di mana? Pasti di neraka. Ya, kalau kau salah mengambil keputusan dan keputusanmu itu membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, akhir hidupmu sudah pasti 100% di neraka. Makanya firman Tuhan hari ini, karena Tuhan mengasihi kita, firman Tuhan hari ini berkata, jika ada sesuatu
yang mengikat engkau dan membuat engkau semakin lama semakin jauh dari Tuhan, semakin lama semakin jauh dari dosa. Putuskan saat ini juga, tinggalkan saat ini juga. Nggak gampang memang memutuskannya Pak Yanto. Kalau kita sudah pacaran dengan orang yang kita sayangi, walaupun dia beda agama, kadang-kadang kalau kita dinasehati, kita anggap yang nasihati itu sebagai musuh. Susah loh menasihati orang lagi jatuh cinta, hampir sama dengan pendukung partai, ya kan? Betul, dianggapnya kita musuh. Nggak gampang, makanya dibutuhkan satu komitmen. Dulu waktu saya di kampung, saya itu gembala kerbau loh. Jadi setiap pagi sebelum sekolah, saya pergi antar kerbau, lalu saya ikat kerbaunya. Bayangkan, kerbau saya itu begitu besar, talinya sangat kecil, mungkin 2 kali kabel ini. Tapi ketika nanti siang saya kembali, kerbau saya tidak kemana-mana. Kenapa? Karena dia terikat. Karena dia terikat, jadi gak bisa kemana-mana. Tapi kalau kita lihat bodi kerbau saya yang begitu besar dibanding dengan tali hanya 2 ini, sebenarnya gampang diputuskan loh. Gampang. Tapi mengapa dia tidak bisa lepas? Dia sudah berusaha lepas. Kerbau itu berusaha melepaskan diri dari tali, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena yang kita ikat adalah kelemahannya di hidung. Ketika dia mau meronta, sakit. Ketika dia mau meronta, sakit. Coba yang kau ikat pahanya. Sebesar ini tampangnya putus. Ya kan? Berapa banyak kita diikat oleh iblis. Yang diikat kelemahanmu. Sama seperti kerbau. Yang diikat itu, yang dicokok itu hidungnya. Makanya walaupun tali kecil, dia berusaha untuk meronta, sakit. Meronta, sakit. Begitupun kita kan, diikat oleh iblis. Ketika kita mau meronta, sakit. Mau putus cinta, takut sakit hati. Mau meninggalkan pacar, aduh sakit, kangen. Ya, sakit, nggak gampang. Akhirnya apa? Akhirnya kita terikat terus seperti kerbau. Betul kan? Kita ini begitu. Sudah tahu langkah kita salah. Sudah tahu pacaran kita salah. Sudah tahu perbuatan kita salah. Kita susah untuk lepas. Kenapa? Karena si setan yang diikat kelemahan kita. Kelemahanmu apa? Macam-macam kelemahan orang. Ada kelemahannya uang. Ada kelemahannya wanita. Ada kelemahannya harga diri, kesombongan. Pokoknya begitu disanjung, waduh langsung melayang-layang. Ya? Karena kelemahan kita yang diikat. Sebenarnya si sapi itu, si kerbau, dia bisa melepaskan diri loh. Bisa dari tali itu. Tapi ada resiko. Resikonya apa? Hidungnya putus. Kalau hidungnya putus, artinya sakit. Jadi ketika kita berusaha lepas dari dosa, berusaha lepas dari hal-hal yang mengikat kita, biasanya ada resiko. Resikonya apa? Bisa jadi resikonya diri sendiri, korban. Begitu kita putuskan pacar kita, resikonya apa? 1 bulan gak bisa senyum. Ya, gak bisa senyum 1 bulan. Itu resiko. Lebih bagus kau 1 bulan gak tersenyum, tapi mati masuk surga, daripada kau senyum-senyum terus masuk neraka. Ingat itu Rius. Ya, ingat. Jadi dibutuhkan satu komitmen. Dibutuhkan satu komitmen, keberanian untuk memutuskannya. Berapa banyak orang yang terikat kuasa gelap, dia takut melepaskannya. Takutnya ada karma, takutnya anaknya kena, takutnya istrinya kena. Berapa banyak ketakutan. Berapa banyak orang yang berselingkuh takut ketahuan. Apalagi selingkuhannya ngaku, pokoknya kalau kamu putuskan saya lapor sama binimu. Kalau kamu putuskan saya lapor sama binimu. Bayangkan, ada ketakutan. Akhirnya apa? Kenapa? Kelemahannya dipegang, ya, hidungnya dipegang. Akhirnya belok kiri, belok kanan, yang dipegang hidungnya mau aja kan, kiri, kanan. Kenapa? Takut.
Lebih bagus ketahuan bini tapi berakhir kan, daripada terus-terusan sampai kau mati masuk neraka. Ingat tuh bapak-bapak, berapa orang bapak-bapak di sini? Ya, jadi lebih bagus kita harus ada komitmen, ada keberanian. Resikonya ada. Si kerbau tadi itu resikonya ada. Ketika dia meronta terus, hidungnya putus. Tapi setelah putus dia bebas. Resikonya ada. Dirinya jadi korban. Berapa banyak orang jadi korban? Ya, lebih bagus kita korban 1 bulan 2 bulan daripada kita terus menerus jadi korban. Yang kedua, si kerbau bisa lepas kalau ada yang melepaskannya. Jadi kalau ada di antara kita yang di sini yang terikat apapun itu, ya, terikat kuasa gelap, terikat perselingkuhan, terikat seks bebas, ya, dan kau tidak bisa melepaskannya, kau datang ke Pak Demi minta pelepasan, biar dilepaskan sama Pak Demi, ya. Pak Demi ahli kuasa pelepasan. Kalau enggak kita semua di sini tumpang tangan, lepaskan. Jadi firman Tuhan hari ini kepada kita, kita harus melepaskan segala yang terikat. Di Israel sana, kalau ada anak domba, katanya cerita nih, ada anak domba yang liar, anak domba yang lari kemana-mana. Biasanya sang gembala anak dombanya diambil, lalu kakinya dipatahkan. Ya, ngeri ya. Tujuannya apa? Soalnya kalau kakinya nggak dipatahkan, dia lari-lari terus. Akhirnya dipatahkan. Setelah dipatahkan, lalu oleh sang gembala dirawat sambil diajari. Lalu kemudian dia akan nurut. Akan nurut. Nah, itu salah satu cara gembala. Jadi gembala itu sebenarnya kasihan lihat dombanya. Tapi daripada dombanya liar, dia harus diselamatkan. Caranya apa? Dipatahkan kakinya. Kayak orang penyakit gula. Kalau penyakit gula itu kan lama-lama kakinya habis. Makanya segera diamputasi. Daripada nyawanya hilang, lebih bagus kakinya putus. Daripada nyawanya hilang, lebih bagus tangannya putus. Jadi pada hari ini firman Tuhan cukup singkat buat kita. Dikatakan tadi, jika matamu membuat engkau masuk neraka, cungkil. Jika tanganmu membuat engkau masuk neraka, cungkil. Jadi segala apapun yang membuatmu masuk neraka, itu lepaskan, itu putuskan. Resikonya ada, sakit, betul. Tapi lebih bagus engkau sakit sementara daripada engkau sakit terus menerus sampai engkau mati masuk neraka. Pasti Mamora, rokok itu putuskan. Pelan-pelan Pak, ya. Ya. Jadi kadang apa yang membuat kita terikat itu banyak. Tadi saya katakan motivasi. Banyak orang memiliki motivasi yang salah. Dia terikat oleh motivasinya. Motivasinya supaya disanjung orang, motivasinya supaya dipuji orang. Jadi fokusmu hanya ke situ, sehingga engkau kelihatan melayani Tuhan, tapi tujuanmu hanya itu. Motivasimu itu sudah salah di awal, sehingga walaupun kau melayani, tujuanmu bukan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Engkau tidak bisa lebih mengenal Tuhan lebih dekat. Karena kenapa? Motivasimu mengikatmu. Jika saat ini ada motivasi yang salah dalam melayani Tuhan dan mencari gelar, stop, putuskan motivasinya. Kembali bertobat, kembali kepada Tuhan. Jika motivasimu cari gelar dan segala macam membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, lupakan motivasimu. Jika pekerjaanmu membuat engkau jauh dari Tuhan, tinggalkan. Hari Minggu kerja, pas di sini doa Kamis kerja juga, ya kan? Tinggalkan. Kok tinggalkan Pak? Cari kerja kan susah, ya kan? Daripada engkau banyak uang tapi nggak pernah ke gereja, lebih bagus uangmu pas-pasan, tapi ke gereja cari Tuhan. Kalau pacarmu, ingat yang muda-muda, ya. Kalau pacarmu, siapa yang saya lihat ini? Membuat engkau malah nggak dekat sama Tuhan, putuskan. Ya Kiel ya, ada pacar nggak? Belum laku Pak. Jangan terlalu mahal jualnya. Ya.
Kalau hubunganmu dengan temanmu, dengan pacarmu, dengan apapun membuat engkau jauh dari Tuhan, malah membuat engkau gak suka berdoa, putuskan. Kadang kita berpikir dengan kita pacaran, kita lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana mau lebih dekat dengan Tuhan? Tiap hari berantem. Ya, lihat cowoknya duduk sama cewek lain di sana, ribut-ribut. Akhirnya gak bisa berdoa. Jadi kalau engkau mengalaminya begitu, engkau putuskan sekarang. Kenapa? Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa kita harus lebih dekat kepada Tuhan? Dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi tadi kalau ada yang membuat kita jauh dari Tuhan, putuskan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Mengapa kita harus lebih dekat kepada Tuhan? Dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saat ini di kampus ini begitu menegangkan. Ya, lagi tegang nggak di kampus ini? Ada yang sakit, tapi kita nggak tahu sakitnya apa. Tapi begitu menegangkan. Akhirnya kita khawatir. Kita mulai andalkan pikiran kita. Kita mulai andalkan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Masalah boleh datang, kekhawatiran boleh datang, ketakutan boleh datang. Tapi ketika kita mengalaminya, engkau harus lebih dekat kepada Tuhan. Ya, jangan sampai ketakutanmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Wah, saya ketakutan nih, pulang kampung aja lah. Pulang kampung beli tiket. Akhirnya kau tinggalkan sekolah teologi, pulang kau kawin, ya kan? Jangan sampai ketakutanmu membuat engkau jauh dari Tuhan, ya. Makanya tadi apa membuat engkau jauh dari Tuhan? Ketakutankah, kekhawatirankah, masalahkah? Kalau engkau mengalaminya, engkau harus lebih dekat kepada Tuhan. Lepaskan semua ketakutannya, karena dikatakan hanya dekat Allah saja kita tenang. Saya seringkali mengalami masalah pribadi, masalah perusahaan, masalah pribadi. Saya jarang curhat ke orang, termasuk curhat sama istri, jarang juga. Saya lebih bagus curhat kepada Tuhan. Dalam beberapa minggu ini, itu mobil saya jadikan ruang doa. Ya, saya jadikan ruang doa. Karena kalau saya berdoa di rumah saya kan kecil. Kalau teriak-teriak ada bayi, Yesus, kata istri, Pak, tidur, ya kan? Jadi nggak bisa. Dia yang terganggu atau saya yang terganggu berdoa kalau di rumah, ya kan? Jadi saya putuskan saya berdoa di mobil. Saya nyalakan AC, saya putar musik kencang-kencang, lalu saya teriak-teriak di situ, ya kan? Dan hatiku tenang ketika dekat dengan Tuhan. Apapun menjadi masalah pergumulan, saya dekat dengan Tuhan, bukan curhat ke orang. Karena curhat ke orang itu nggak membantu, malah kita udah mau ngomongin, si Kial begitu tuh, lagi naksir sama Yana, contoh. Tapi saya udah nembak sama Yana nggak terima-terima, akhirnya dia menderita. Ya? Kalau kau curhat ke orang, engkau dibully. Walaupun di sini masih teologi, tukang bully juga. Ya, jangan berpikir. Makanya kemarin saya khotbah, banyak orang yang hilang di rumah. Seperti anak sulung hilang di rumah. Kita pikir orang yang sekolah teologi, yang gelarnya sekolah STH, MTH, DTH, kita pikir hidupnya jauh lebih rohani dari kita. Ternyata kenyataannya banyak yang gak lebih rohani. Ya, di kampus ini handphone bisa hilang, dompet saya tinggal di ATM, bisa kembali ke rumah. Yang menemukan bukan anak Tuhan. Bayangkan ya. Padahal kita berpikir di sini banyak gereja, di sini ada sekolah teologi, ada 4 atau 5 gereja di sini. Harusnya malaikat Tuhan mengelilingi setiap saat. Roh Tuhan ada di sini harusnya. Kenapa handphone bisa hilang? Kenapa ATM saya yang di luar? ATM saya ada uangnya 2 juta lebih loh. Ada STNK mobil 3, STNK motor segala macam, SIM ada. Tapi bisa kembali ke rumah. Kenapa? Karena ternyata orang Kristen banyak yang hilang di rumah. Kita merasa kita bisa masih melayani Tuhan. Kita merasa kita pendeta, kita pelayan Tuhan, kita mahasiswa teologi.
Tapi kita tidak pernah punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ya. Tidak ada jaminan tinggal di tempat ini kau mati masuk surga. Tidak ada jaminan. Tetapi jika engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau baru masuk surga. Kalau engkau di tempat ini ternyata ditempatkan oleh si iblis menjadi serigala yang berbulu domba, berakhirmu di neraka, bukan di surga. Tidak ada jaminan. Kita di gereja ini, kita di kampus ini mati masuk surga. Karena kita punya motivasi ingin lebih dekat kepada Tuhan. Halo, kok pada bengong? Ya? Karena kenyataannya banyak begitu ya. Saya khotbah kemarin berapi-api itu. Saya bilang ternyata banyak orang yang hilang di rumah. Bukan hilang di luar. Kalau di luar udah ketahuan hilang. Kalau di tempat ini, kita pikir Heskiel masih ada di tempat ini. Ternyata secara rohani dia hilang. Dia ke tempat ini bukan mau cari Tuhan, mau cari jodoh. Engkau terhilang di tempat ini, Kiel. Ya. Jadi kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Jadi kalau ada yang mengikat engkau membuat jauh dari Tuhan, hidupmu pasti nggak tenang. Putuskan supaya engkau bisa dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Apapun masalah pergumulan kita hadapi, kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita menjadi tenang. Yang kedua, mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Dikatakan Tuhan memberitahukan rencananya kepada orang yang bergaul karib dengan Dia. Dikatakan dalam Mazmur 25:14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita sudah baca sejarahnya Nuh, sejarahnya Abraham, sejarahnya Daud. Ketika mereka mau melangkah, seringkali Tuhan menyatakan rencananya bagi mereka loh. Abraham, saya akan memusnahkan itu. Daud, pergilah, aku akan menghancurkan bangsa itu. Enak ya kalau Tuhan bilang begitu. John, pergilah, nanti di sana kau temukan ini. Enak banget. Sarman, pergi ke sana, engkau dapat order di situ. Contoh begitu. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, katanya Tuhan akan menyatakan perjanjiannya, rahasianya kepada kita. Kalau kita nggak bergaul karib, mana mungkin kita menyampaikan rencana-rencana kita. Pak Gembala dengan Pak Stumeyang, karena mereka bergaul karib. Kalau mereka punya rencana mengeluarkan kiel dari kampus ini, pasti mereka berdua udah ngomong, kita keluarkan kiel 2 minggu lagi. Kenapa? Karena mereka bergaul karib. Tapi kalau kita nggak bergaul karib, mana mungkin diberitahukan rencananya? Ya, akan sangat indah, sangat luar biasa kalau kita sampai memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, dengan karib. Tapi berapa banyak di antara kita nih cari Tuhan hanya kalau ada butuhnya. Begitu nggak punya uang masuk ruang doa. Begitu habis duit masuk ruang doa. Begitu berantem sama pacar masuk ruang doa. Kalau perlu aja lu datang, kata Tuhan. Artinya kalau begitu kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Bisa bayangkan kalau si John kalau ada perlunya aja datang ke saya, lama-lama saya malas. Begitu datang ngeluh, malas. Ya. Jadi jadilah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang bisa dipercaya Tuhan. Mungkin kita merasa saat ini, saya sudah sering berdoa, saya sering masuk ruang doa, hidup saya berkenan kepada Tuhan. Kata siapa? Berapa banyak orang yang tiap hari datang kepada Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah. Tiap hari datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku hari ini berdosa. Besok datang lagi, ampuni saya berdosa. Bolak-balik gagal. Ya, hari ini jatuh, besok jatuh. Bagaimana kita mau percaya kepada orang yang selalu gagal? Ini ada bapak dosen-dosen di sini. Bagaimana kita mau mempercayakan kepada mahasiswa kalau nilainya selalu di bawah 5? Apa yang mau kita percayakan? Jadi Phuket, hancur sekolah ini.
yang layak dipercaya, yang nilainya itu di atas 7, 8. Artinya dari 10 ujian minimal 7 kali kau lolos, 3 kali gagal. Tapi dari 10 persoalan ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidupmu, kau 10 kali gagal. Bagaimana Tuhan mau percayakan kepada engkau sesuatu? Ya. Jadi Tuhan percayakan kita sesuatu kalau kita layak dipercaya. Artinya layak dipercaya, kita lebih banyak menangnya daripada kalahnya. 10 kali bertanding dengan dosa, kita hanya menang sekali. 10 kali bertanding dengan dosa, menang 2 kali. Tiap hari ya. Tapi jika 10 kali kau bertanding, hari ini kau menang 6, besok 7, 8, 9, engkau layak diacungi jempol. Tuhan layak mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepadamu. Jadi kalau kau tiap hari datang berdoa, tapi hidupmu nggak berubah, karaktermu nggak berubah, kelakuanmu nggak berubah, Tuhan nggak percayakan kita juga. Hendaknya ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal maunya Tuhan, mengenal perintah Tuhan, dan kita hidup di jalan-jalannya Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita disebut bergaul karib dengan Tuhan. Bukan hanya ada perlunya aja kita ketemu Tuhan, tapi setiap saat, setiap waktu, ada masalah nggak ada masalah, cari Tuhan. Ada uang nggak ada uang, cari Tuhan. Ada pergumulan nggak ada pergumulan, cari Tuhan. Sehat atau sakit, cari Tuhan. Itu disebut bergaul karib dengan Tuhan. Bayangkan pas tumbang dengan Pak Gembala, kalau dekat-dekatnya pas ada kebutuhan, pas lagi gak punya duit, lama-lama kan gak senang Pak Gembala. Tapi setiap saat, jadi dikatakan dalam firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap saat, setiap waktu. Jadi bukan seorang sahabat menaruh kasih kalau ada maunya, bukan. Jadi kita hendaknya bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita ada dalam rencana Tuhan. Apa yang akan kita alami, Tuhan bisa ceritakan loh. Bisa katakan, berapa banyak orang hamba Tuhan yang kalau sesuatu mau terjadi, misalnya mau ada tsunami, mau apa, Tuhan nyatakan rencananya. Mengapa demikian? Karena mereka bergaul karib. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita harus memutuskan supaya kita dekat dengan Tuhan? Kalau kita dekat dengan Tuhan, artinya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir di tempat ini, mujizat pasti terjadi loh. Ya, kalau Tuhan gak hadir gak ada mujizat. Tapi kalau kita percaya Tuhan ada di tempat ini, mujizat pasti terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Yang terikat kuasa gelap Tuhan lepaskan juga. Kalau Tuhan hadir di sini, siapa yang percaya Tuhan ada di sini? Ya. Haleluya. Amin. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita, kita harus lepaskan segala sesuatu yang mengikat kita, supaya kita dekat pada Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan kita tenang. Supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Dan supaya kehadiran Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Supaya kita senantiasa mengalami mujizat. Hari ini nanti doa, saya mau berdoa buat yang sakit, ya. Yang sakit kita doakan. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini, ya. Janji Tuhan yang amin. Tuhan tidak pernah berdusta, ya. Firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jika ada sesuatu yang mengikatmu, kuasa gelap yang kau pegang, yang membuat engkau takut datang kepada Tuhan, ya, engkau datang pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kelepasan. Kalau pekerjaanmu membuat engkau jauh dari Tuhan, engkau tinggalkan. Jika hubunganmu dengan pacarmu, dengan sesamamu membuat engkau jauh dari Tuhan, engkau putuskan juga. Jika pekerjaanmu, jika motivasimu, keinginanmu, semuanya membuat engkau jauh dari Tuhan, hari ini firman Tuhan kepada kita, lepaskanlah supaya kita bisa datang kepada Tuhan, supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita